Perkenalkan, nama saya Raimundo Sandi Permana, Prodi Ilmu Keperawatan, NIM 2133012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler, yaitu adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormone, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting juga selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskuler atau yang sering disebut sistem peredaran darah terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, diantaranya yang pertama yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan, 4 terbagi menjadi 2 bilik partikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua yaitu pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis, yaitu pembuluh darah di dalam tubuh. Yang pertama yaitu arteri, bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta. Dari bilik kiri jantung, aorta kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu vena, berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi yang pertama yaitu plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh
Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda yang asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat, yaitu keping darah atau trombosit. Dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistematik, merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung dan melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di dalam paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Yang ketiga yaitu sirkulasi koroner. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini akan membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Sekian dari presentasi saya. Apabila dari kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.